Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan YouTube Perkampungan. Kali ini kita akan bikin vlog, masih lanjutan dari episode sebelumnya. Ini yang part 2 nya. Cuman di part 2 ini kita akan membahas secara singkat tentang hak kepemilikan tanah ini. Ini antara surat yang pertama 1982, maaf ini yang kopiannya aja, terus yang kedua 30 Maret 2020. Ini bukan menyinggung siapa-siapa, ini hanyalah analisa singkat tentang surat yang baru. Analisa singkat antara surat yang baru dan yang lama. Silakan dicerna. Nanti kita akan tampilkan suratnya di sini. Dua-duanya kita tampilkan. Silakan dibaca juga. Mari sama-sama kita saksikan. Kita cerna baik-baik dengan kepala dingin. Intinya sini kita hanya menganalisa isi surat kedua-duanya ya. Silakan cerna gimana pendapat bapak-bapak, ibu-ibu atau bro-bro semua tentang isi surat ini. Oke. Kita akan bacakan surat yang asli di atas segel yang dikeluarkan tanggal 4 bulan 8 atau Agustus 1982. Kita akan baca yang lama dulu, yang usianya udah 38 tahun. Bawan 4 tanggal 4 bulan 8 atau Agustus 1982. Surat keterangan hibah. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama SY Datuk Tan Majolelo, umur atau usia 45 tahun, suku Caniago, pekerjaan berwira swasta, tempat tinggal Bawan atau Pasar. Bahwa saya yang tersebut nama di atas mengaku sebagai pengulu Basa nan Barampe di Desa Bawan, menyatakan dengan sesungguhnya mengibahkan tanah wilayah saya yang bertepatnya di Labuang Panjang. Tanah tersebut saya ibahkan pada nama Ros, umur 35 tahun, suku Tanjuang, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal Puduang atau Bawan. Tanah yang dihibahkan tersebut adalah tanah perkebunan dan bancah untuk dijadikan sawah. Batas-batas sepadan: sebelah utara berbatas dengan kebun Raima, sebelah selatan dengan wilayah Datuk Tan Majolelo, sebelah timur dengan Baya dan Zainal, sebelah barat dengan Datuk Rajo Bogo. Halaman berikut. Tanah yang telah saya hibahkan pada kemenakan saya tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan yang lain, dan siros tersebut adalah kemenakan menurut adat. Adat diisi limbago dituang. Mulai surat ini saya buat, maka putuslah hak milik kaum buat tanah tersebut, hingga jatuh menjadi hak milik siros dan bisa dipusakainya buat anak cucunya di kemudian hari. Kalau terjadi kekeliruan, surat ini dapat kami pertanggung jawabkan di kemudian hari bila di mana diperlukan. Bawan 4 tanggal 8/82. Saya yang mengibahkan tanah wilayah
SY Datua Tan Majolelo. Saksi sepadan Raima Baya Zainal J Datua Rajo Bogo. Saksi yang menggarap Mozar Ludin. Diketahui Kepala Desa Bawan M Datua Sinaru Panjang ke Pedusunan Puduang Zainal Tanjuang. Diketahui kerapatan adat Tiga Koto Datua Bandaro Rajo. Ini surat yang pertama sudah kita baca. Kita lanjut surat yang kedua yang lahir 30 Maret 2020. Surat keterangan pemilik tanah garapan. Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah mama adat yang berulayat nama SY Datua Tan Majolelo, umur 71 tahun, suku Caniago, alamat Pasar Bawan Jorong, Pasar Bawan Nagari, Bawan Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam. Dalam hal ini disebut selaku pihak pertama. 2. Nama Samsir, umur 68 tahun, suku Caniago, pekerjaan tani. 3. Nama Jasmani, umur 50 tahun, suku Piliang, pekerjaan rumah tangga. Nama yang tersebut pada poin 2 dan 3 di atas adalah sepasang suami istri yang beralamat di Pilobang Jorong Puduang Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, dan hal ini disebut selaku pihak kedua. Kami selaku pihak pertama mengaku telah menyerahkan setumpak tanah kepada keponakan kami yang tersebut nama di atas dengan cara adat diisi limbago dituang kepada kami Datua Tan Majolelo di waktu dulu, dan tanah tersebut digarap oleh pihak kedua sejak tahun 1986 sampai sekarang. Tanah tersebut masih milik dan dikuasai dan telah menghasilkan, yang mana letak tanah tersebut adalah di Labong Panjang, Dusun Pilubang, Jorong Puduang Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, dengan batas sepadannya sebagai berikut. Sebelah utara 195 meter berbatas dengan tanah Ira Yunafira, sebelah selatan 215 meter berbatas dengan tanah Ros, sebelah timur 55 meter berbatas dengan tanah Baya, sebelah barat 90 meter berbatas dengan tanah Nurlinan. Mulai surat ini dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan, maka tanah tersebut sah menjadi hak milik pihak kedua untuk selama-lamanya turun-menurun sampai ke anak cucu piutnya di kemudian hari. Demikian surat keterangan pemilik tanah garapan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan ataupun pengaruh dari pihak lain dalam keadaan akal sehat dan waras agar dapat dipedomani bagi yang berkepentingan di mana perlu. Bawan 30 Maret 2020, pihak pertama yang menyerahkan SY Datua Tan Majolelo, mama adat. Pihak kedua yang menerima Samsir sebagai suami, Jasmani sebagai istri. Saksi sepadan Ira Yunafira, Ros Baya Nurlinan, ahli waris Asmaniar Wati Yulia. Halaman berikutnya, diketahui oleh Mama Pusako dan Payuang Datua Tan Majolelo, Ramadan Kalimarajo, Wali Nagari Bawan Kamirudin, mengetahui Ketua Kan Bawan A Datua Kando Marajo, Jorong Puduang Atrizal Fahmi. Denah lokasi seperti ini. Di situ kita akan tampilkan. Sekarang kita lanjutkan analisa. Ini analisa pertama, sama-sama kita tampilkan.
yang 1982 sama yang 2020. Di sini surat keterangan pemilikan tanah garapan. Di sini tanah tersebut digarap oleh pihak kedua sejak tahun 1986. Ini 86. Dalam surat yang pertama itu 1986. Sementara surat ini dikeluarkan dari 1982. Artinya pada tahun 82 surat ini udah dihibahkan sama si Ros. Sama Ros, dan tahun 86 katanya dalam surat ini digarap oleh Samsir sejak tahun 86. Kekeliruannya di mana? Masa udah ada surat yang keluar tahun 82, kemudian keluar lagi surat di tahun 2020. Kenapa muncul ini? Kenapa nggak dari tahun 86 atau 87 dikeluarkan surat yang seperti ini? Itu pertanyaannya. Terus kita lanjut lagi. Saksi Irayun Nafira ini menandatangani Ros. Nah, untuk saksi sepadan di sini ini Ros. Katanya Ros ini siapa? Ini yang ibu si pemilik tanahnya. Ini namanya sama. Ketika ditanyakan ini siapa si Ros ini, katanya yang si pemilik tanah. Nah, kekeliruannya seperti ini. Si Ros ini pada tanggal di sini keluar suratnya Bawan 30 Maret 2020. Si Ros ini berada di Batam. Kebetulan dia mertua saya, dia sama saya. 2020 bulan Maret tanggal 30 itu lagi kencang-kencangnya COVID-19. Ya, kita baru nyampe di Padang itu tanggal 30 Juni. Ya. Surat ini kita ketahui keberadaannya sekitar tanggal 11. Di sini pemalsuan tanda tangan atau identitas sidik jari atau tanda tangan itu ada KUHP-nya pasal berapa kalau nggak salah 263 ayat 1 atau ayat 2 itu berkaitan. Bayanya di sini ada sidik jarinya juga, Nurlinannya ada sidik jarinya juga. Dan apakah bisa surat ini dipertanggungjawabkan? Kita lihat nanti. Terus di sini diketahui Mamak Pusako dalam payung Datuk Tamanjalonya menandatangani, Wali Nagari Bawannya menandatangani, Jorongnya menandatangani, dan Ketua Karnya sendiri menandatangani. Kenapa surat ini bisa keluar? Itu kita hanya membahas singkat seperti ini. Seandainya surat ini kedua-duanya kita bawa dalam jalur hukum, artinya kita dibikin laporannya ke kepolisian, ya, berakhir di kepolisian, lanjut ke pengadilan. Surat ini akan dua-duanya dianalisa. Ini analisa singkat saja ya. Menurut saya mungkin akan analisanya seperti ini. Mungkin ya nanti terjadinya nggak tahu ya. Di sini setelah kita bikin pelaporan, yang dipanggil duluan yang mana? Yang tentunya pihak kedua. Kenapa? Dia yang meminta, dia yang mengusulkan kepemilikan tanah. Itu jelas poin 2 dan poin 3 di sini. Kita akan tampilkan di sini juga. Poin 2 dan poin 3-nya akan dipanggil. Terus pihak pertamanya selaku mama adannya akan dipanggil juga, ya. Semua berikut saksi sepadan. Saksi sepadan ini akan dipanggil sebagai saksi, ya. Yang akan jadi terdakwa nantinya adalah pihak kedua. Kenapa saya bilang begitu? Turunan surat ini bukan dari atas ke bawah. Istilahnya ini surat ini dari bawah ke atas gitu. Kalau tidak ada nama pihak kedua sini membikinkan surat ini, saya yakin yang pertama ini nggak akan sembarangan mengasih tanahnya, wilayahnya kepada
orang tersebut. Karena mungkin di sini pengakuannya berdasarkan saksi-saksi mungkin yang dia bawa, dia telah menggarap tanah ini dari tahun 1986 ya. Saya yakin orang ini nggak bodoh, yang bikin surat ini nggak bodoh, dia pintar, mungkin terlalu pintar ya, karena kita analisa sama-sama. Terus yang di sini siapa yang akan dipanggil? Saksi-saksinya sendiri, saksi sepadannya dipanggil ya. Jadi di sini dipanggil semua. Siapa yang akan jadi terdakwa? Apakah orang selain Samsir dan Jasmani ini bisa jadi terdakwa? Saya rasa tidak. Kenapa? Dia hanya yang lain ini, sepadan ini, sampaikan Wali Nagari, Jorong dan Kannya ini hanya sebagai saksi. Dia dimintai keterangan. Dia tetap dipanggil pihak kepolisian, tapi dia hanya sebagai saksi. Karena kenapa? Nih, contoh singkatnya, ketika udah kita lapor, dipanggil semuanya, wali nagarinya tentunya. Kalau Kannya sendiri, kenapa surat ini kamu tanda tangani, sementara surat ini ada? Saya tidak tahu, kata si Kannya. Kan wali jorongnya, wali nagarinya, wali jorong pudongnya udah menandatangani, berarti ini suratnya legal, sah. Berarti dari bawahnya betul kan gitu. Diminta lagi keterangannya dari wali nagari. Kenapa kamu tanda tangani? Ya saya tuh tengok di sini jorongnya udah menandatangani surat ini. Nah, kembali lagi ditanya jorong, kenapa kamu tanda tangani surat ini tanpa kamu turun ke lapangan? Nah, kembali lagi, karena di sini kata si jorongnya, saya udah menengok di sini saksi sepadannya udah menandatangani, berarti keberadaannya betul. Saya kan masih baru jadi jorong, mana tahu saya batas wilayah orang itu, kan seperti itu. Sementara di sini saksi sepadannya, batas-batas tanah mereka itu udah ditandatangani sama saksi sepadan. Kalau mereka udah menandatangani, berarti ini betul, saya akan tanda tangani juga, seperti itu. Ya, yang sini jadi masalahnya Samsir sama Jasmani ini yang akan diproses hukum dan diselesaikan di pengadilan. Nah, turunannya seperti itu, analisanya mungkin seperti itu. Tapi saya nggak tahu ya kan. Terkecuali di sini ada konspirasi berjamaah. Kenapa konspirasi berjamaah saya bilang? Mungkin si pihak pertama menerima duit dari pihak kedua, terus saksi sepadan menerima duit juga dari yang si pihak kedua yang membuat surat ini. Terus dari sini Mamak Pusako dalam payung Datuk Tan Menjalulunya, pokoknya wali nagari, jorong dan Kannya ini menerima duit untuk satu surat ini. Itu makanya saya bilang ini konspirasi berjamaah. Tapi mereka bisa mengelak kalau nggak ada kwitansinya. Contoh, saya mengasih duit sama Datuk Tan Majolelo, sama pihak pertama, sama SY Datuk Tan Majolelo ini sebesar 500, 1 juta gitu kan. Kalau saya menerima kwitansi, ada bukti pembayarannya saya, otomatis saya terjerat. Kalau tidak, dia bebas ya. Begitu juga sampai ke bawah. Nah, kita analisa lagi ke bawah sebagai saksi sepadan. Kenapa kamu tanda tangani? Iya, selama ini saya memang melihat dia yang menggarap tanah, dia yang menanami. Karena saya tahu mereka itu adalah anak dari ibu ini, anak menantu dari ibu ini, Bu Ros ini gitu kan. Pertanyaan seperti ini, berapa lama orang ini menengok? Apa dari tahun 1986? Tidak mungkin, karena ibu ini berangkat dari Bawan ini, dari Labuan Panjang ini, mengikut anaknya itu dari tahun 2003 ya. Kenapa seperti itu? Karena
si ibu ini punya anak yang paling kecil itu adalah istri saya. Dari tahun 2007 anaknya saya nikahi, ibu ini sama saya di sana. Artinya 2007 sampai 2020 itu 13 tahun itu sama saya di rumah saya, makannya sama saya, minumnya sama saya. Ketika kita bertolak pulang kampung itu sama saya juga, kita balik lagi ke Batak itu sama kita juga gitu. Kapan ibu ini menandatangani? Nah, kapan dia menandatangani surat ini? Artinya ini udah dua penipuan. Yang pertama dia mengambil hak Ibu Ros ini kan penjajahan namanya. Penjajahan ya, perampasan hak. Itu yang pertama, perampasan hak. Yang kedua, ini pemalsuan identitas. Ini ada sidik jari atau tanda tangan Bu Rosnya. Ini KUHP-nya ada juga gitu. Jadi ada dua pelaporan. Nah, dua pelaporan masuk. Terus ketika surat ini diproses, nanti si pihak pertama ini bisa lagi menaikkan banding terhadap si pihak kedua. Kenapa kamu bisa menjerat saya seperti ini? Kamu mengaku-ngaku seperti ini. Itu akan jadi pertanyaan juga di kantor polisi. Kalau dia melakukan, dia datang ke sini, dia minta seperti ini, bahwa dia mengaku dia telah menggarap tanah ini dari 1986 dan saksinya ada, kata si ini. Makanya saya tanda tanganin atau kita buat. Nah, siapa yang membuat surat ini? Kita nggak tahu. Walaupun ini suratnya ini dia minta sama wali Jorong untuk mengetikkan, ya, Jorong tersebut bukan orang bodoh sebenarnya. Dia bukan bodoh, dia akan meminta orang ini membikinkan surat seperti ini tapi belum ditandatangani. Jorongnya sendiri itu setelah orang ini menandatangani semua, baru dia akan menandatangani, sama berikut juga wali nagarinya, berikutkannya. Itu orang-orang terakhir. Ingat, dia hanya sebagai, mungkin ini analisa saya ya, dia hanya sebagai saksi gitu. Nah, apakah kita akan menyelesaikan di pengadilan? Sebenarnya kita masih menunggu itikat baiknya pihak kedua ini ya, menunggu itikat baiknya. Nah, sekarang gini cerita singkatnya. Keberadaan surat ini, yang pihak kedua ini, dia tahu surat ini ada. Saya yakin dia ada. Ada ceritanya ini, itu saya menyaksikan juga. Nah, saya menyaksikan juga waktu itu sekitar tahun 2012. Yang Jasmani ini dia ke Batam meminta surat ini, tapi tidak dikasih. Ketika ditanya alasannya kenapa surat ini diminta, katanya mama adatnya minta. Kenapa kok diminta? Nggak tahu jawabannya. Sementara surat ini udah dibikinkan dengan secara sah, dikasih sama Ros. Lalu mau diminta sama Jasmani surat yang aslinya, mungkin untuk ini, perluannya ini. Nah gitu. Jadi oke, ini tuh cerita singkat. Mungkin di part-part selanjutnya kita akan bahas lagi cerita dan kronologinya kenapa surat ini tercipta. Kalau saya punya analisa, ini hanya mungkin mereka berasumsi seperti ini, haknya tidak akan keluar di sini kan gitu. Si ibu ini nggak akan ngasih jatah sama dia, tapi cara mereka ini seperti ini, saya nilai ini salah, bukan kayak gini caranya kan begitu. Tapi setelah ini keluar,
otomatis kalau ini keluar, otomatis ini ada payung hukumnya kan. Di sini ada materi 6.000, istilahnya bisa dipertanggungjawabkan kalau kita adukan kan gitu. Tapi kita bukan seperti itu, ada solusinya yang udah dikasih. Sekarang tanggal 18, berapa hari yang lalu, hari ini Selasa, Agustus, tanggal 8, bulan 8 tanggal 18. Berapa hari yang lalu katanya mau menyelesaikan ini secara pribadi. Padahal kemarin itu udah disuruh kita, deh silakan mengadu, kita selesaikan di pengadilan, gimana keputusannya nanti kami terima. Dia nggak tahu ini akan surat yang mereka bikin ini akan menjerat lehernya sendiri gitu loh. Lucunya karena dia beranggapan ini sepele gitu loh, gampang di bumi hanguskan. Bukan seperti itu. Nah, kalau mereka ini ingin selesai secara kekeluargaan, itu gampang sekali. Kalau secara kekeluargaan, caranya dia kembalikan hak Bu Ros ini, tentunya tanahnya itu dikasih sama Bu Ros ini yang sudah dia garap itu. Terus dia kasih suratnya ini yang aslinya sama si Ros ini, dan dia minta maaf sama ibu ini. Selesai perkara tanpa melibatkan kepolisian dan pengadilan gitu. Itu solusinya terbaik. Itu oke. Mungkin ini analisa singkat ya, nggak tahu perspektif kita berbeda-beda ya kan, analisa kita berbeda, silahkan. Ini hanya analisa saya, bukan analisa orang lain atau payung hukum yang lain, tidak. Ini analisa saya pribadi. Jadi di sini ketika surat ini kita bawa lagi nih, ini dua, yang satu perampasan hak milik orang lain. Ingat, hukum tidak mengenal anak, menantu, dan cucu. Hukum tidak mengenal itu. Kalau salah tidak akan diproses. Ini perampasan hak milik loh. Perampasan hak milik. Yang kedua, laporannya pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas. Identitas ada tanda tangan atau sidik jari. Di sini si Ros ini nggak ada menandatangani. Saya saksinya karena dia bersama saya pada waktu itu. Apa dia minta tahun 2012 lalu waktu dia ke Batam? Tidak mungkin. Kalau dia minta 2020 waktu lalu, surat ini akan terbit 2012 kemarin itu. Ya. Oke. Terima kasih telah menyaksikan analisa singkat YouTuber Kampungan. Saya tidak menyinggung siapa-siapa di sini. Maaf, ini hanya unik-unik pribadi, ya. Nggak ada menyangkut pautkan mengatasnamakan siapa, menyinggung siapa, tidak. Cuman ini analisa. Mungkin analisanya saya seperti itu. Mungkin itu juga kemampuan saya berpikir telah membaca kedua-dua surat ini. Apakah tawaran atau penyelesaian yang kita tawarkan itu diterima atau tidak? Artinya kalau kita udah beranjak melaporkan mereka ke polisi dan selesainya di pengadilan, kalau ini diliput media cetak atau media online lain, karena mereka bebas untuk meliput siapa aja. Apalagi ini bentuk ini adalah pelanggaran hukum. Kalau pelanggaran hukum ini bebas mereka melakukan penyiaran atau mempublikasikannya, ya. Jangankan hanya orang biasa seperti kita ini, presiden pun kalau kerjanya salah tetap dipublikasikan. Apa mereka bisa menuntut? Silakan kan gitu. Merasa tercemar, kerjanya salah masa mau melapor gitu.
Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.